Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, Ismi Salsabiratul Jannah. Saya dari kelas C. Saya akan menjelaskan tentang madhab Hanafi. Dalam ahli sunnah wal jamaah dikenal ada 4 madhab. Salah satunya yang tertua yaitu madhab Hanafi. Madhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'am bin Sabit, ulama besar yang dikenal dengan nama Imam Hanafi. Itu terlahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Ada sejumlah faktor yang mendorong berkembangnya madhab itu dan mampu bertahan selama lebih dari 5 abad. Faktor utamanya banyaknya murid yang berguru pada Imam Hanafi. Mereka giat menyebarkan ajaran kepada orang-orang di sekitar mereka, sehingga timbullah generasi kedua yang menganut madhab tersebut. Nah, madhab ini memiliki konsep secara struktural. Madhab ini mendasari dasar hukum pada Al-Quran. Jika tidak ditemukan pada Al-Quran, kemudian didasarkan pada As-Sunnah atau hadis Nabi. Kemudian jika tidak ditemukan, didasarkan oleh fatwa sahabat atau Rasul. Tapi juga terkadang mendasari fikih dengan qiyas dengan alasan mendesak. Dan urutan hukumnya yang diambil pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Atsar, yang keempat Ijma, yang kelima Istihsan, yang terakhir yaitu Qiyas. Karakteristik yang sangat menonjol dari 5 tahap ini yaitu lebih mengedepankan pada ra'yu apabila hukum masalah tersebut tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perkataan sahabat, ijma, dan qiyas. Fikih beliau juga terkenal dengan istihsan, yang mana dengan istihsan tersebut tidak digunakan dengan madhab-madhab lainnya. Ada beberapa karakteristik yang dijadikan pegangan oleh Imam Abu Hanifah dalam perkembangan madhab ini. Di antaranya yaitu yang pertama, menjaga hak-hak fakir miskin. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam berbidah dan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, memelihara kehormatan dan peri kemanusiaan. Yang keempat, memberikan kuasa penuh kepada pemerintah dan pemimpin-pemimpin negara. Kemudian yang terakhir, mengikuti peradaban hidup manusia. Baik, itu penjelasan saya dari madhab Hanafi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang madhab Hambali. Madhab Hambali adalah madhab yang sekarang berkembang dalam dunia Islam. Madhab Hambali merupakan salah satu madhab fikih dalam Islam yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Ahmad ibnu Hambal, ibnu Hilal, ibnu Asad As-Suaibani Al-Maruzi, yang biasa dikenal Imam Hambali. Madhab Hambali berkembang pertama kali di Baghdad, Irak. Baghdad ini juga merupakan tempat asal Imam Hambali pada awal abad ke-4. Madhab Hambali mulai menyebar ke kawasan perbatasan Irak, yang kemudian berkembang menyebar ke Mesir pada akhir abad ke-6. Kemudian madhab Hambali menyebar dan berkembang pesat ketika kerajaan Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan oleh Abdul Aziz bin Saud, berdiri di kawasan Hijaz dan Najd, bermadhab Hambali
karena adanya pengaruh pemerintahan Arab Saudi yang menggunakan mazhab Hambali. Maka mazhab ini kemudian mulai mendapatkan kedudukan yang istimewa di masyarakat, khususnya di Arab Saudi. Sekarang mazhab Hambali merupakan mazhab resmi di Arab Arabia dan mempunyai pengikut tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Konsep Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambali. Konsep Imam Ahmad bin Hambali yaitu Ahmad berprinsip bahwa fatwa harus berdasarkan dalil-dalil yang bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan. Dia menentang fatwa tanpa dasar fatwa yang kuat atau hanya pemikiran saja. Ahmad menasihati murid-muridnya, jauhilah memberi fatwa dari fatwa yang tidak benar. Abu Bakar Mazi menanyakan masalah yang belum jelas. Ahmad menjawab menjawab, saya belum mengetahui. Ahmad memiliki penjelasan sendiri dalam menistimbatkan hukum. Metodologi fikih Ahmad dapat dibesarkan dalam fatwa-fatwa fikih yang disampaikan murid dan pengikutnya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in menjelaskan 5 dalil yang menjadi dasar istinbat hukum Ahmad. Yang pertama, nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, fatwa sahabat dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Yang ketiga, fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka. Yang keempat, hadis mursal dan hadis dhaif, dan yang kelima yaitu qiyas. Dalil-dalil tersebut ini digunakan dengan urutan prioritas. Yang pertama yaitu nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, fatwa sahabat. Yang ketiga, hadis mursal dan hadis dhaif. Yang keempat, qiyas. Yang kelima, ijma'. Yang keenam, al-masalah mursalah. Yang ketujuh, istihsan. Yang ke-8, al-zari'ah. Yang ke-9, istihsab. Kemudian karakteristik yang dimiliki oleh Imam Hambali adalah Imam Hambali memiliki pemikiran fundamentalis. Dalam pemberian dalam memberikan fatwa dalam suatu hukum, Imam Hambali adalah orang yang sangat berhati-hati. Kemudian beliau adalah sosok ahlul hadis yang teguh memegang prinsip, yaitu tidak akan memutuskan suatu persoalan dengan mendominasi ijtihad dalam mempertanggungjawabkannya. Yang terakhir, beliau mampu memutuskan